Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ayu Sylvia Fitri, dan rekan-rekan saya, M. Hasbi Araihan, Rafkita Seli, Ananda Azari, dan Ana Lailatul. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pemurnian Air Limbah Batik dengan metode gabungan filtrasi sederhana dan elektrokoagulasi dengan menggunakan elektroda ALFE. Oke, next. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tentang limbah batik. Nah, tujuan dari proyek yang telah kami lakukan ini yang pertama adalah untuk menentukan perubahan warna limbah batik sebelum dan sesudah dilakukan filtrasi sederhana. Yang kedua, menentukan perubahan warna limbah batik dengan metode elektrokoagulasi plat ALFE dengan variasi waktu 15, 30, 45, dan 60 menit. Nah, jadi sekarang ini industri tekstil seringkali menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Contohnya seperti limbah batik. Nah, jika tidak dilakukan penanganan khusus untuk memisahkan kandungan berbahaya dalam limbah batik, maka dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang lebih membahayakannya lagi dapat membahayakan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Limbah batik hasil industri ini sebenarnya dapat mudah kita kenali karena warnanya. Limbah zat warna yang ada di dalam uh, industri tekstil ini biasanya dihasilkan oleh senyawa organik non biodegradable. Zat warna ini mengandung senyawa organik gugus kromofor terkonjugasi. Misalnya, remazole black B, senyawa remazole red, dan golden yellow. Senyawa-senyawa ini sebenarnya cukup stabil dan sulit untuk terdegradasi di alam, sehingga berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang remazole brilliant blue R atau RBBR. RBBR ini merupakan zat pewarna yang mengandung gugus fungsi kromofor dan gugus auxokrom yang mana gugus ini berfungsi sebagai zat pembawa warna dan zat pengikat warna dalam industri batik. RBBR ini dikatakan memiliki gugus auxokrom karena di dalam struktur kimianya ini memiliki beberapa gugus fungsi seperti NH2, OH, COOH, dan lain-lainnya. Nah, RBBR ini termasuk gugus fungsi kromofor jenis anthraquinone yang mempunyai gugus keton dengan panjang gelombang maksimal 596 nanometer. Nah, ternyata anthraquinone ini bersifat karsiogenik dan toksik bagi lingkungannya karena senyawanya tidak larut dalam air. Oleh sebab itu, limbah batik ini mengandung senyawa berbahaya yang perlu dipisahkan terlebih dahulu yang memenuhi standar mutu perairan sebelum dibuang agar tidak membahayakan masyarakat sekitarnya maupun mencemari lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafkita Seli. Baik. Nah, di sini terdapat beberapa metode penelitian yang dilakukan untuk dapat menghilangkan warna dan senyawa organik yang terdapat di limbah batik tersebut. Nah, di sini kami menggunakan metode filtrasi dan elektrokoagulasi. Nah, filtrasi merupakan proses pemisahan campuran yang heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan oleh media filter yang meloloskan fluida tetapi menahan partikel-partikel padatan dengan cara melewatkan fluida melalui suatu media penyaring atau septum yang dapat menahan zat padat. Nah, media filter adalah suatu lapisan berpori yang terbentuk dari bahan-bahan lepas atau terpadatkan, misalnya pasir, anyaman, kertas, kerak, dan lain-lain. Media ini menahan semua partikel yang mempunyai ukuran lebih besar daripada lubang atau pori-porinya. Nah, kemudian prinsip selanjutnya yang digunakan adalah elektrokoagulasi, merupakan salah satu metode dalam pengolahan limbah batik yang telah digunakan untuk menyisihkan berbagai pencemar maupun kontaminan. Prinsip dari teknik elektrokoagulasi sendiri yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik ke suatu lempeng elektroda sehingga menghasilkan ion-ion yang dapat bertindak seperti koagulan dengan mengikat bahan pencemar dalam air baku. Nah, semakin padu antara material elektroda dengan polutan yang dihilangkan serta elektrolit yang digunakan, maka semakin besar pula efisiensi penggunaan polutan pada proses elektrokoagulasi.
Apabila suatu elektrolit ditempatkan dua elektroda dan dialiri arus listrik searah, maka terjadi peristiwa elektrokimia, yaitu gejala dekomposisi elektrolit, di mana ion positif bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi, dan ion negatif bergerak ke anoda dan menyerahkan elektron yang dioksidasi. Kemudian, sebagai parameter teknik elektrokoagulasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu peralatan sederhana, mudah dalam pengoperasiannya, yaitu reaksi singkat, tidak memerlukan bahan kimia tambahan karena lebih banyak melibatkan proses fisika. Selain itu, teknik ini lebih ekonomis karena listrik yang digunakan relatif kecil. Nah, sebagai parameter untuk melihat pengaruh filtrasi dan elektrokoagulasi ini, dilakukan uji FTIR untuk melihat perubahan gugus fungsi sebelum dan setelah pemurnian limbah cair batik ini. Kemudian juga dilakukan pengujian menggunakan spektrofotometer untuk didapatkan panjang gelombang maksimum absorbansi larutan limbah batik, sehingga dapat dihitung persentase dekolorisasi pada limbah tersebut. Nah, parameter lain yang digunakan adalah melihat bagaimana nilai TSS pada limbah setelah dimurnikan. TSS merupakan tingkat pencemaran air dan derajat kekotoran air yang menunjukkan adanya zat padat yang dapat terlihat dari kepekatan limbah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anna Leila. Baiklah, selanjutnya pada bagian metodologi, terdapat alat dan bahan yang kita gunakan untuk filtrasi sederhana dan elektrokoagulasi, dan juga prosedur pengerjaannya. Yang pertama, alat yang kita gunakan yaitu meliputi ada DC power supply, yang kedua ada kabel, yang ketiga penjepit buaya, yang keempat avometer atau tangmeter, yang kelima cutter atau gunting, yang keenam pengaduk, yang ketujuh galon kecil, yang kedelapan stopwatch, dan terakhir kita gunakan timbangan. Dan bahan yang kita gunakan yaitu ada kapas, kerikil, pasir pantai, serabut kelapa, karang, batu koral, spons, bak, gelas plastik bekas, plat FE, plat AL, pewarna baju. Pewarna baju yang kita gunakan adalah Wantex biru tua, dan kertas saring, air, garam dapur, dan juga tawas. Selanjutnya akan dijelaskan prosedur pengerjaannya oleh Saudari Nanda. Ya, baik, saya akan menjelaskan mengenai metode proses pembuatan alat filtrasinya. Nah, yang pertama-tama kita akan menyiapkan galon bekas, kemudian kita siapkan alat dan bahan yang sudah tersedia dengan urutan dari bawah sampai ke atas itu, yaitu kapas, kedua pasir kuarsa atau pasir pantai, ketiga serabut kelapa, kemudian ada kerikil, arang, batu koral, dan paling atas itu ada spons. Nah, kemudian sesudah alat filtrasi itu sudah tersusun, kita bilas dulu alat filtrasinya dengan air mengalir selama 5 menit. Tujuannya ini untuk menyaring semua kotoran-kotoran yang terdapat pada media filtrasi yang setelah kita susun sebelumnya. Nah, kemudian kita siapkan dulu air limbah sampel larutan limbah batiknya, ya, dengan mencampurkan sebanyak 2,7 gram bubuk dari pewarna Wantex dengan banyaknya air sebanyak 2 liter, kemudian ada penambahan NaCl di dalamnya sebanyak 2 sendok teh makan. Nah, kemudian barulah larutan yang sudah disiapkan itu diaduk secara merata, kemudian dimasukkan ke dalam alat filtrasinya tersebut. Kemudian didapatkan hasil filtrasi sebanyak 2 kali, sebanyak 2 kali, dan dilihat perubahan warnanya. Jadi yang pertama itu ada sampelnya kan warnanya biru pekat. Kemudian setelah hasil filtrasi itu kita mendapatkan hasil yang lebih terang dibanding warna sebelumnya. Nah, kemudian dalam prosedur elektrokoagulasi kita rangkai dulu alat elektrokoagulasinya. Nah, terdiri dari power supply, kemudian plat ZN dan AL-nya masing-masing disambungkan ke dalam
jepit buaya, kemudian dimasukkan ke dalam larutan sampel. Nah, di sini larutan sampel yang digunakan dalam proses elektrokoagulasi itu kurang lebih 500 mili. Nah, kemudian kita atur tegangannya sebesar 5 volt dan kuat arusnya sebesar 2 ampere. Lalu elektrodanya dimasukkan ke dalam larutan, kemudian kita lakukan percobaan elektrokoagulasinya dengan variasi waktu yang berbeda, yaitu 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Setelah itu, keluarlah hasil. Nah, selanjutnya pembahasan dan hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Haski. Ya, baik. Saya akan menjelaskan bagian hasil dari metode pertama, yaitu metode filtrasi. Jadi, kami di sini menggunakan metode filtrasi untuk melihat uji kualitatif dari hasil pemurnian limbah batik tersebut. Apakah sebelum dan sesudahnya ada perbedaan atau tidak. Nah, kami ini karena keterbatasan tempat dan juga waktu, maka kami tidak sempat untuk melakukan percobaannya secara bersama-sama. Namun, saudara Nanda telah mengusahakan untuk melakukannya di rumah. Dan ini adalah hasil yang kami dapat dari percobaan yang telah Anda lakukan. Jadi, saya juga ingin minta maaf, kami ingin minta maaf sebelumnya karena di slide sebelumnya ada kesalahan urutan dari layer yang ada di filtrasinya, dan juga ada kesalahan tulis dari NaCl menjadi HCl. Jadi, saya akan menjelaskan dulu dari layer-layer yang ada dalam tabung filtrasi ini. Nah, yang paling bawah itu adalah kapas. Secara umum, kapas ini yaitu untuk menyaring semua kotoran-kotoran yang halus dan juga menjadi dasar dari yang paling bawah dari alat filtrasi tersebut. Lalu yang kedua itu ada pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini secara umum dia bisa mengurangi kadar Fe dan Mn, juga mengurangi proses pengkaratan pada besi. Lalu yang ketiga itu ada serabut kelapa. Gunanya itu untuk menyaring kotoran-kotoran juga, dan juga menahan lapisan yang ada di atasnya. Lalu ada kerikil. Kerikil ini mengandung silika yang berguna sebagai celah agar air dapat mengalir, dan juga sebagai bahan penyaring dan membantu erosi O2. Lalu di tingkat selanjutnya ada arang. Arang ini berfungsi sebagai media pembunuh bakteri dan juga menghilangkan bau dan rasa pada air. Mengandung zat karbon yang tidak murni dan bisa mengurai zat padat atau kotoran tanpa menghilangkan nilai nutrisi pada air. Di atas arang ini ada batu koral. Dia tuh sebagai memberi celah pada yang agak besar gitu supaya air bisa mengalir. Dan yang paling atas ada spons. Spons ini adalah media penyaring pertama untuk memisahkan residu warna dari larutannya, sehingga dia bisa larut sempurna. Dan juga di dalam prosedur kami ada menambahkan penambahan NaCl. NaCl ini berfungsi dalam proses filtrasi, berperan sebagai elektrolit support yang mana memiliki DHL atau daya hantam listrik yang cukup tinggi. Harganya murah juga dan berfungsi untuk mempercepat pengikatan koloid. Jadi vlog-vlog oleh ion elektroda dan mampu menyisihkan logam pada air limbah. Dan bisa kita lihat di dalam slide ini, hasil filtrasi dari pertama itu adalah 1830 mili. Dan warnanya itu masih biru gelap pekat gitu, masih belum terlalu jernih. Dan filtrasi kedua, dia berkurang sedikit, volumenya menjadi 1555 mili, dan perubahan warnanya dari biru gelap menjadi biru yang lumayan terang. Jadi tidak terlalu pekat lagi. Baik, selanjutnya hasil metode elektrokoagulasi akan dijelaskan oleh saudara Nanda. Nah, jadi pada metode elektrokoagulasi ini kita menggunakan dua elektroda, yaitu Al dan Fe, di mana secara berdasarkan deret volta yang berperan sebagai katoda itu adalah besinya, kemudian anodanya itu sebagai aluminium. Nah, karena kita menggunakan Al dan Fe,
pada saat trial itu kami menemukan bahwa kedua plat AL baik plat AL maupun FE itu terjadi pengikisan pada platnya. Nah, sehingga kami menyimpulkan bahwa elektroda AL dan elektroda FE sama-sama mengalami reaksi yang berbeda. Nah, di sini ada setelah proses elektrokoagulasi ini selesai, saya sempat menimbang plat AL yang kita gunakan itu seberat 36 gram, sedangkan plat FE-nya itu 80 gram. Di mana sesudah 60 menit itu, pas setelah saya timbang lagi platnya itu, kita mendapatkan seberat 7,7 gram untuk plat AL, sedangkan plat FE-nya itu 10,85 gram. Nah, alat timbang yang saya gunakan ini adalah alat timbangan buat untuk mengukur terigu. Jadi ada kemungkinan gala terbesar itu berada pada timbangannya, karena kita tidak bisa menimbang secara presisi dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian di sini juga ada beberapa hasil kualitatif berdasarkan variasi waktu, di mana perlakuan pada saat 15 menit itu yang tadinya dia biru gelap, kemudian biru gelap mulai terjadi sedikit reaksi gelembung, ada sedikit gelembung di sekitar elektrodanya, tetapi tidak menimbulkan endapan ataupun perubahan warna yang signifikan. Nah, pada saat 30 menit ini, nah perubahan warna itu mulai terjadi, yang tadinya biru gelap menjadi biru muda. Kemudian mulailah terlihat sedikit banyak gelembung di sekitar elektrodanya, dan mulai terbentuk suatu endapan dan sedikit buih. Nah, di menit ke-45, endapan yang terbentuk itu juga semakin banyak, dan buih serta gelombang yang dihasilkan elektrodanya juga semakin banyak. Dan perubahan warnanya menjadi biru yang hampir biru muda transparan. Nah, di menit ke-60 kita mendapatkan warna yang slightly blue seperti warna yang hampir sama pada saat kita titrasi. Nah, kemudian di situ juga endapan yang semakin banyak. Nah, sebelum elektrokoagulasi ini juga selesai, kita juga menambahkan tawas. Nah, tawas ini gunanya sebagai koagulan, di mana koagulan ini untuk membantu membesarkan endapan-endapan yang terjadi, karena pada saat ketika saya mengamati terbentuknya endapan itu, endapannya menjadi bertekstur seperti lumpur. Jadi penambahan koagulan itu bertujuan untuk lebih memadatkan dari hasil vlog-vlog atau endapan-endapan yang dihasilkan selama proses elektrokoagulasi ini berlangsung. Nah, kemudian endapannya itu kita saring dengan menggunakan kertas saring, terus kemudian saya timbang. Nah, ketika saya timbang itu, saya mendapatkan endapan sekitar kurang lebih 12 gram. Nah, kemudian saya mencoba keringkan dengan kipas. Nah, itu setelah kayak sedikit kering dan bertekstur, terus kemudian saya jemur juga di bawah panasnya matahari. Setelah bertekstur itu saya mendapatkan kurang lebih sekitar 5,8 gram dari hasil endapannya tersebut. Nah, berdasarkan jurnal yang kita ambil, kita mendapatkan uji dari endapan yang dihasilkan, seharusnya kita menguji residunya dengan menggunakan alat spektrofotometer. Endapannya itu untuk dilakukan pengujian secara lebih lanjut menggunakan instrumen FTIR untuk menentukan untuk menentukan gugus fungsi apa sih yang terjadi sebelum dan sesudah elektrolisis gitu. Apakah si zat pewarnanya itu sudah terpisah secara maksimal apa belum. Nah, kemudian sedangkan hasil filtratnya itu kita ujikan kepada alat spektrofotometer untuk mendapatkan presentasi dekolorisasinya dan kadar COD di dalam larutan serta efisiensi elektroda AL dan elektroda F-nya.
Nah, kemudian adapun hasil yang digunakan, hasil yang didapatkan dari uji FTIR. Nah, di sebelah kiri, pojok kiri bawah itu terdapat spektra FTIR sebelum elektrokoagulasi, di mana ternyata sebelum elektrokoagulasi dilakukan dan setelah elektrokoagulasi dilakukan itu memiliki kesamaan gugus fungsi, di mana hal ini tuh dapat disimpulkan bahwa zat pewarnanya itu dapat dipisahkan secara elektrokoagulasi. Nah, kemudian akhirnya berdasarkan perhitungan yang didapat dan data pengamatan yang dilakukan, adapun hasil COD yang didapatkan adalah sebesar 83,64%, TSS-nya 99,28%, dan warna absorbensinya itu sebesar 98,53%. Nah, dekolorisasi ini juga dapat dilakukan didapatkan datanya berupa spektrum UV vis dari limbah cair yang telah kita ujikan dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, dari hasil spektrofotometer ini kita juga mendapatkan hasil absorbensi, di mana absorbensi ini dapat Halo? Ya. Oh. Kedengaran? Maaf Bu, saya tadi kehilangan sinyal. Saya lanjut ya Bu. Nah, absorbensi ini kita bisa dalam uji kuantitatif yang tadi saya bilang, itu bisa menentukan COD, TSS, dan kekeruhan air atau absorbensinya. Nah, kemudian dengan analisa kualitatif dari berdasarkan grafik UV vis-nya didapatkan gelombang maksimal sepanjang 485 nanometer, yang dimana grafik tersebut itu menunjukkan bahwa adanya zat perwarna di dalam zat limbah batiknya tersebut. Nah, kemudian setelah elektrolisis, kita dapatin bahwa si grafiknya itu cenderung menurun, di mana hal ini tuh menjelaskan bahwa di sepanjang gelombang tersebut, di sepanjang gelombang tersebut itu tidak ada serapan zat pewarna. Berarti dapat kita simpulkan juga bahwa zat warna yang terdapat pada limbah batik dapat terpisah dari larutannya. Kemudian bagian kesimpulan dapat dijelaskan oleh Ana Laylatul. Baiklah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, kita menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan pemurnian dengan metode filtrasi yang telah dilakukan, terjadi perubahan warna pada cairan limbah yang semula berwarna biru pekat menjadi bening kebiruan. Sedangkan pada pemurnian dengan metode elektrokoagulasi, dapat dilihat bahwa semakin lama waktu yang dilalui untuk pengujian, maka semakin jernih hasil yang didapatkan. Nah, berikut adalah referensi yang kita gunakan yang membantu kita dalam pengerjaan, percobaan, dan juga pengerjaan laporan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon saran dan tanggapannya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Yang pegang slide, tolong buka ke bagian tinjauan pustaka atau apa gitu. Tinjauan pustaka kedua atau ketiga dari depan. Ya, baik. Slide kedua atau slide ketiga. Oke, duluan mungkin ya. Oke, di sini
Tadi ada diceritakan sebenarnya, ini kan menurut saya ya, mungkin lebih menarik kalau tampilkan struktur. Di sini cerita tentang remasol. Mungkin ada baiknya tampilkan struktur, kemudian mungkin tinggal disebutkan. Ini strukturnya mengandung gugus apa, gugus apa. Oke, sama halnya dengan elektrokoagulasi. Mungkin lebih menarik kalau ditunjukkan skema dari bagan dari elektrokoagulasi tersebut. Misalnya katodanya itu ada di siapa yang bertindak sebagai katoda, siapa yang bertindak sebagai anoda. Kemudian terangkan bahwa di elektrokoagulasi yang terjadi proses apa. Ya, itu sekedar saran. Kemudian mau tanya, walaupun sebenarnya saya pernah sampaikan ke Nanda. Oke, di one text itu sebenarnya ada senyawa apa saja yang kalian sudah cari melalui referensi? Silahkan. Saya izin menjawab ya, Bu. Jadi, di dalam pewarna one text itu ada kesamaan, yaitu senyawanya itu rodamin B. Nah, tapi ada juga beberapa literatur yang mengatakan bahwa sebagian besar itu bukan rodamin B, tapi mengandung naftol. Ada yang mau tambahkan? Tidak ada? Oke, jadi nanti, ya silakan. Nah, selain itu dia juga mengandung beberapa logam berat seperti Cr, krom, kemudian ada beberapa juga yang mengandung timbal di dalam itunya, bukan kandungannya. Oke, jadi nanti dipastikan seperti yang saya sudah tugaskan, kalau model sampelnya itu tolong dicari tahu komposisinya. Oke, kemudian pindah ke bagian slide berikutnya. Tolong next. Oke, ini di metodologi, ini kan sebenarnya sudah diusahakan oleh Nanda ya. Saran saya, karena diusahakan, ini sebenarnya kalian punya data. Tapi datanya itu justru minim. Jadi sebenarnya nih barang-barang yang misalnya nih, alat nih yang penting sebenarnya, ini seperti galon kecil, perlu tidak perlu, pengaduk juga tidak perlu, gunting juga tidak perlu. Jadi tampilkan yang penting saja, tapi justru karena ini dikerjakan, maksudnya mengusahakan untuk mengerjakan dalam masa kampus ditutup. Nah, sebaiknya itu diterangkan dengan sedetailnya. Jadi ada gambar ini tadi, tapi gambarnya cukup kecil. Ini kalau dibesarkan ini lebih bagus ya. Nah, kemudian diterangkan karena ini mungkin ditandain di sini. Ini sebelum yang bentar. Jadi mungkin di sini ditandain ini yang sebelum kan. Ini before, ini mungkin after kan. Nah, karena kalian mencoba mengusahakan sampai selesai. Kemudian sama dengan misalnya katanya buat elektrokoagulasi. Mungkin di sini tampilin elektrokoagulasinya. Buatnya dalam apa? Mungkin foto mentahnya, foto aslinya, yang mana positif, yang mana negatif, kemudian ini larutan apa. Ya, karena kalian kalau kalian tidak buat, ya mungkin ini ala kadarnya, tapi ini agak kecil gambarnya. Justru tulisannya kecil, gambarnya besar, karena dibuat ya. Oke, kemudian next slide. Data. Oke, ini juga datanya cukup kecil. Jadi, sebenarnya tadi yang disebutkan oleh Hasbi, apa yang terjadi, ini volume pasti berkurang. Karena kenapa? Kenapa volume berkurang? Bu izin menjawab, karena pada saat filtrasi itu berlangsung,
media-media medium yang ada di dalam alat filtrasi itu mampu menyerap airnya. Jadi ada kemungkinan beberapa volumenya itu terserap oleh medium ataupun tertinggal di dalam alat filtrasinya. Kayak misalnya spons. Spons itu kan memiliki daya serap air yang cukup banyak ya. Jadi kemungkinan kebanyakan itu terserap di spons. Kemudian kapas juga memiliki daya serap air yang cukup baik. Makanya volumenya yang dihasilkan akan berkurang seiring berapa kalinya kita melakukan filtrasi. Oke. Sekarang yang penting di sini sebenarnya apa? Apakah volumenya atau perubahan warnanya? Perubahan warnanya, Bu. Oke, jadi sebaiknya yang di-highlight mungkin adalah perubahan warnanya. Kalau perlu di sini taruh misalnya warna sebelum dan warna sesudah. Kemudian filtrasi tadi sudah dijelaskan diperbaiki oleh Hasbi ya. Filtrasinya itu sebenarnya bagaimana sih modelnya? Pakai wadah, kemudian ditumpuk, atau gimana? Ini sebenarnya proses filtrasi dulu. Satu filtrasi, kemudian satu itu filtrasi. Kedua apa? Jadi izin jawab, Bu. Jadi pertama tuh kami rencananya kan filtrasi dulu. Jadi dari hasil filtrasi tersebut, hasilnya itu baru di elektrokoagulasi gitu. Jadi kita ingin melihat bagaimana perubahan warnanya dari sebelum filtrasi dengan setelah filtrasi. Kalau dari bentuknya sih, Bu, Nanda yang tahu ya. Tapi kalau kata Nanda sih, dia bikinnya pakai galon kecil gitu ya, atau botol yang 1 liter yang gede gitu, terus dipotong setengah, terus baru diisi pakai bahan-bahan untuk alat filtrasinya itu kayak kapas, batu arang, kerikil, pasir dan lain-lain. Bentar Bu, saya juga ada mekanismenya. Bentar dulu ya. Sebenarnya Bu, galon itu sebagai media aja sih Bu. Kayak sebenarnya kita tuh alat filtrasinya sama kayak alat filtrasi sederhana aja. Jadi ditumpuk aja. Jadi kayak paling dasar itu kapas, kemudian ditumpuk lagi di atasnya itu pasir kuarsa, terus kerikil, serabut kelapa, arang, baru ada batu koral sama paling atas itu spons. Kami punya ini Bu, gambar desain alat filtrasinya. Jadi saya kayaknya Hasbinya akan kita ganti share kontennya jadi share konten gambar dulu Bu. Boleh? Nah, jadi ada baiknya itu karena kalian kerjakan, jadi bisa kelihatan. Saya bisa percaya kalau memang ini dikerjakan. Jadi tunjukin ini perlu, yang ini perlu, misalnya ini data pendukung, misalnya data FTIR. Cuma kan yang skemanya, yang bagannya itu sebaiknya ada, jadi saya tahu. Tadi slide break sebelumnya ada sih, cuma tidak tergambar oleh saya karena dibilang elektrokoagulasi, tapi tadi pakainya besi, kemudian pakainya apa tadi? Plat besi dengan apa? Dengan aluminium. Nah, plat AL. Jadi pertama buat skemanya. Jadi buat skemanya dulu. Oke, buat skemanya. Setelah itu tunjukin foto yang aslinya seperti apa. Oke, silakan Asli kalau mau ditunjukkan. Ini Bu, mekanisme percobaannya.
Oke. Jadi yang Nanda kerjakan, yang bagian filtrasi, lapisannya mengikuti skema ini atau ada perubahan? Tadi ada yang pakai arang nggak? Iya itu Bu, sesuai kok. Sesuai? Ada Iya. setiap jenis ininya, materialnya? Kenapa Bu? Masanya. Ada berat tiap materialnya ini? Oh, saya sih nggak nimbang berat materialnya, tapi saya cuma ngira-ngira kayak dalam satu kayak kapas itu saya ukur 7 cm. Jadi maksimal ketebalannya itu 7 cm, Bu. Jadi sisanya kalau Setiap misalnya material. kayak arang, ya kayak kalau apa namanya permukaannya itu yang lebih kecil, saya buatnya 7 cm. Cuman kalau misalnya dia memiliki luas penampang yang lebih besar, biasanya saya cuma naruh 5 cm atau 3 cm aja, Bu. Arangnya arang apa kalau boleh tahu? Dibeli jadi atau gimana? Beli jadi, Bu. Oke. Kalau plat besinya pakai apa? Plat besinya saya kemarin tuh sempat trial kan 2 kali ya, Bu. Nah, yang pertama itu saya beli di online shop. Nah, yang satu lagi itu platnya karena platnya itu udah habis, jadi saya menggunakan itu besi bekas. Paku besi bekas. Bekasnya itu di amplas dulu atau gimana? Iya, diamplas dulu supaya bagian yang kayak sedikit berkaratnya itu hilang. Yang aluminium pakai apa? Kenapa, Bu? Aluminium, plat aluminium pakai apa? Beli plat di online shop, Bu. Yang volume di sini diukur nggak? Volumenya pada saat elektrokoagulasi, Bu. Saya itu ngambil dari ini aja, kan hasil filtrasi sederhananya. Nah, saya ambil sekitar 500 mili aja, Bu. Jadi nggak saya lakukan pengenceran lagi. Jadi yang dari sini, dari hasil filtrasi ini masuk ke sini? Iya, langsung masuk ke elektrokoagulasinya. Oke. Apa yang terjadi selama proses elektrokoagulasi di sini? Terjadi endapan, kemudian terjadi endapan, kemudian ada gelembung gas yang dihasilkan dari anodanya, terus kemudian ada sedikit busa-busa yang dia tuh naik ke atas permukaan. Kemudian perubahan warna. Perubahan warna. Iya. Dari sini ke sini warnanya bagaimana? Dari yang kan, dari filtrasi, Bu. Nah, yang dari filtrasi itu kan awalnya warnanya pekat gelap banget ya, Bu. Nah, saya tuh ngelakuin filtrasi itu hampir sekitar 2 kali. Nah, 2 kali itu warnanya kan jadi agak lebih terang gitu kan, Bu. Jadi nggak warna biru gelap. Warnanya tuh kayak hampir biru langit, tapi agak gelapan lagi, biru muda lah ya. Kalau misalnya kita warna krayon, Bu. Nah, biru muda. Nah, pada saat elektrokoagulasi kan saya ngelakuinnya selama 1 jam kan. Nah, di situ tuh perubahan, pokoknya pas 30 menit itu udah benar-benar kayak kelihatan bahwa udah hampir mau jadi transparan gitu, Bu, tapi warnanya masih biru muda. Jadi hasil akhirnya itu kayak slightly blue aja, nggak benar-benar jernih. Iya. Ini ada variasinya ya, kalau nggak salah ya. Tadi ada variasi. Iya, ada variasi waktu. Apalagi? Kemudian udah aja sih, kayaknya cuma itu doang sih, Bu. Saya nggak ngubah, tadinya mau ngubah dengan variasi ampere, ya kuat arusnya. Tapi karena platnya itu nggak ada, jadi saya nggak, plat bahan-bahannya terbatas itu, jadi saya nggak nyoba. Oke. Dari sini, sebentar. Nah, yang tadi, ini kan yang penting, harusnya tadi waktu slide di seperti ini, satu proses kayak gini. Kemudian, nah nanti di laporannya
dikerjakan benarannya. Ini harus ada reaksi ya. Ini kan proses fisika saja kan? Atau proses kimia? Iya, baik, Bu. Kimia di sini. Di laporan sih kita ada, Bu. Jadi reaksi misalnya kan ada karena ada perubahan warna, otomatis kita juga ada reaksi terdegradasinya warna kan, Bu. Nah, kalau di laporan sih kita nyantumin, Bu. Oke, cuma nanti dipelajari lagi ya, apakah ini melibatkan proses kimia, di sini ya khususnya ya. Di sini proses kimia atau proses fisika ya. Sebenarnya sih, Bu, di Gak apa-apa, metode nanti aja. Soalnya kalau jawab di sini nanti jam 3 kan ada yang lain lagi kan. Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian di sini juga reaksinya itu dituliskan di katode ada apa, perubahannya jadi apa, anoda jadi apa, kemudian tawasnya itu bertindak sebagai apa, ya? Iya, bertindak sebagai apa? Baik, Bu. Nanti ditulis di laporan. Karena kalau jawab tadi saya coba sekitar 10 menitan saya harus convert video grup sebelumnya. Kemudian jam 3 kan ada teman yang lain udah tunggu. Kemudian tadi boleh kembali ke slide. Tolong kembali ke slide yang tadi, kesimpulan. Baik, Bu. Sebentar. Kesimpulan atau metodologi deh. Kesimpulan ya, Bu? Oke. Di sini dulu. Masih, Bu. Oke, tadi ada data. Ini jangan lupa ditunjukkan hasilnya. Tadi warna yang real atau yang real. Like apapun fotonya itu silakan dipakai. Kemudian ini apa nih? Kecil banget. Konsentrasi CR. Oh, ini ambil data orang lain ya. Iya, Bu. Dan ini yang datanya Nanda kan, jadi tolong dipisahkan. Ini data hasil trial kami, kemudian ini data hasil dari referensi. Iya, Bu. Oh, baik, Iya, Bu. Bu, itu sebenarnya udah ada angka kan maksudnya untuk menunjukkan referensinya nih, Bu. Cuma susunannya mungkin ini kan, ini data orang lain kan, ini konsentrasi CR, ini data dari literatur kan? Iya, data literatur, Bu. Nanda kan ini dengan ini kan? Iya, Bu. Nah, kemudian hati-hati menjelaskan untuk parameter air limbah macam-macam. Jadi, limbah itu dikategorikan berdasarkan hasil dari industri apa. Jadi, kalau industri tekstil, kategorinya industri tekstil. Kemudian, saya kurang tahu kalau kalian pelajari atau enggak, atau mungkin ambil pengetahuan lingkungan atau pencemaran apa itu di teknik lingkungan, itu nanti diberitahu kalau mengolah sesuatu itu nanti ada nilai-nilai dari parameter ini yang menjadi petunjuk. Dan kalian mungkin bisa carilah bagaimana menentukan apakah dikerjakan secara fisika ataupun dikerjakan secara kimia ataupun dikerjakan secara biologis. Kemudian spektra FTIR ini spektranya siapa? Nih, spektra apa? Ini nggak jelas nih spektra apa. Endapannya kah atau apa? Endapannya, Bu. Nah, endapannya. Jadi tulis spektra endapan hasil retrobulasi. Oke. Kemudian ini apa nih? Ini juga hati-hati menjelaskan apa yang kita dapat setelah kita melakukan proses pengolahan limbah tadi. Apa kira-kira yang kita dapat? Filtrat dan endapannya, Bu. Oke, filtrat dengan endapan. Filtratnya bagaimana? Filtratnya itu kan hasil setelah yang proses elektrokoagulasinya selesai kan ada filtrat yang misalnya filtrat dan endapannya kan. Nah, endapannya itu kita uji ke FTIR, kemudian hasil filtratnya itu diuji spektrofotometer. Oke, filtratnya yang diuji berdasarkan apa? Berdasarkan panjang gelombangnya kan? Nah, panjang gelombangnya apa yang dilihat? Panjang gelombang dari warnanya. Iya, absorbansinya. Warnanya. Iya, pewarna. Kemudian yang dihitung di sini apa sebenarnya? Panjang gelombangnya atau apanya? Dari spektra UV?
kita bisa panjang gelombangnya sama konsentrasi dari COD-nya, Bu. Oke, benar nih panjang gelombangnya. Tadi kan pertanyaannya dari panjang gelombang pewarna tadi. Nah, sekarang yang keluar itu apa nanti yang kelihatan? Oke, butuh konsentrasi, tapi sebelum konsentrasi kan UV vis tidak mengeluarkan konsentrasi. Iya, tapi absorbansi yang keluar. Ya, absorbansi. Jadi dihitung absorbansinya, kemudian dikonvert ke konsentrasi. Oke, kesimpulan terakhir. 10 menit. Kesimpulan tolong, next. Yang pegang slide. Yang pegang slide, oke, kesimpulan. Oke, tujuan tadi apa? Tujuannya tadi menentukan pengaruh filtrasi terhadap cairan. Oke, jadi sesuaikan ya. Jadi sesuaikan sesuai dengan apa yang ditampilkan dan tujuan. Kesimpulannya ya. Oke. Itu saja sekedar pertanyaan dengan saran. Ini karena waktunya udah 10 menit lagi, saya harus convert hasil record-nya. Ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, cepat. Jadi kan yang tujuannya itu kan hanya yang kualitatif aja, Bu. Tapi kan yang kita tunjukkan tadi di pembahasannya itu ada juga kayak data-data TR dan absorbansinya juga. Nah, itu apakah kita masukkan ke dalam laporan juga atau? Boleh, silahkan disesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Tapi yang data FTIR jangan dimasukkan ya, karena itu data orang lain. Hanya boleh dibahas saja. Silakan. Ada lagi? Ya cukup kayaknya, Bu. Oke, Tidak ada. Anggotanya semua lengkap ya? 1, 2, 5 orang ya? Ya, Bu. Iya, lengkap, Bu. Oke. Kalau tidak ada, saya harus akhiri karena jam 3 ada yang orang berikutnya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih.